Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita kembali bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannat wan Nar. Dan untuk kesempatan ini kita akan membahas di manakah neraka itu. Benarkah neraka itu di langit? Benarkah surga itu di langit? Dan siapa yang menjaga dan sebagai eksekutor yang ada di neraka jahanam. Para pemirsa rahimallahu wa iyyakum, pertama kita bahas dahulu yaitu khazanatul nar, penjaga neraka. Siapakah yang menjaga neraka? Yaqumu 'alan nari malaikatun. Bahwasanya malaikat ini yang bertugas menjaga dan melaksanakan sebagai eksekutor, pelaksana siksa, itu adalah para malaikat. Khalquhum 'azimun. Postur mereka itu sangat besar. Wa ba'suhum syadid, dan sangat kasar. Siksaannya sangat berat. La ya'sunallaha alladzi khalaqahum. Malaikat-malaikat ini tak pernah membangkang terhadap Allah yang telah menciptakan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka siap melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya, dari nur. Dan malaikat ini tidak punya sifat menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malaikat untuk sujud, maka dia sujud terus. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk bangkit dari sujud. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malaikat, misalnya diciptakan untuk berzikir, maka itu malaikat akan terus menerus berzikir tanpa bosan, ya, tanpa bosan, terus melakukannya. Jadi pada makhluk malaikat ini, ciptaan Allah malaikat ini, tidak ada unsur pembangkangan dalam dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Tahrim ayat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka.
waquduhan nasu wal hijarah. Yang api neraka ini akan semakin menyala dengan manusia dan batu. Dengan artian semakin banyak dimasukkan manusia dan batu ke dalam api neraka itu, maka neraka akan semakin menyala. Ibaratnya kalau api kemudian kita siram pertalite misalnya, atau kita siram bensin misalnya, atau kita siram minyak lampu misalnya, minyak tanah, itu akan semakin menyala. Demikian juga api neraka. Api neraka itu kalau semakin banyak manusia dicampakkan ke dalam api neraka, maka neraka semakin berkobar apinya, semakin menyala. Karena memang pembakar, penyala api neraka itulah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Kemudian yang terkait dengan kajian kita ini adalah alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di api neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar dan sangat dahsyat, ya, yang sangat dahsyat azabnya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu siap melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat-malaikat yang bertugas di dalam neraka, yang bertugas menjaga, yang bertugas menyiksa, ya, nanti di di dalam api neraka. Jadi petugas-petugas itulah para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan berapa sih jumlah malaikat-malaikat itu yang nanti akan menjaga neraka ini. Allah Subhanahu wa taala wa iddatuhum tis'ata asyara malakan. Jumlah mereka, ya, sebanyak 19 orang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sa'uslihi saqar. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahu enggak kamu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar ini tidak membiarkan, tidak mensisakan dan tidak membiarkan. Artinya semuanya dibakar, semuanya diazab tanpa terkecuali, enggak menyisakan seorang pun. Bahkan tak menyisakan satu bahagian kulit pun. Lawahatul lil bashar, sebagai siksaan terhadap manusia. Alaiha tis'ata asyar, dan di sana ada 19 malaikat. Surah Al-Muddathir ayat 26 sampai 30. Ikhwah, mungkin ketika kita mendengar, terbersit dalam hati kita mendengar 19, bilangan 19 ini, mungkin terbersit hanya 19-nya, nggak banyak-banyak kali. Begitu. Hanya 19, nggak banyak ternyata. Ikhwah, kita lihat, ya, 19 ini bagaimana? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Waqad futinal kuffaru bihadzal adad. Ternyata orang-orang kafir teruji dengan jumlah yang 19 ini. Jadi mereka mendengar hanya 19 itu, 19-nya bahasa kita orang Medan bilang 19-nya nggak banyak-banyak kalinya, nggak hebat-hebat kali lah gitu kira-kira. Ternyata orang-orang kafir juga seperti itu, 19 nggak banyak-banyak. Demikian. Kemudian faqad dhannu annahu yumkinu taghallubu ala hadzal adadul qalil. Mereka mengira mereka mudah untuk mengalahkan jumlah yang hanya sedikit. Ikhwah, sebagaimana yang kita sama-sama maklumi bagaimana terjadi pertempuran pertama, perang Badar antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Orang musyrik pada waktu itu punya tentara 1000 orang. Orang muslim punya tentara 300 orang atau 310 orang. Demikian ikhwah. Tapi kalau 19, iya. Sementara orang-orang musyrik kan banyak ikhwah pada waktu itu. Belum lagi ketika perang Uhud, belum lagi ketika perang Ahzab, koalisi Arab semua berkumpul untuk membantai, untuk menyerang Madinah. Berapa ribu orang ikhwah. Sementara ancamannya di sini 19,
Di sana ada 19 malaikat. Langsunglah orang-orang Quraisy ketika mendengar ini, 19 saja pun. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita lihat bagaimana reaksi Abu Jahal, ya. Reaksi Abu Jahal mendengar bilangan 19 ini, ya. Apa kata Abu Jahal? Ya ma'syara Quraisy, ama yastati'u asyara minkum yaghlibu wahid minhum. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, apa enggak bisa? Apa kita enggak sanggup? Satu malaikat kita keroyok 10. Satu malaikat kita keroyok 10. Masa sih bisa kalah? Demikian. Itulah namanya Abu Jahal. Dia mengira yang malaikat seperti manusia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itulah logika dia. Padahal ikhwah, jangankan malaikat. Ya, jangankan malaikat. Kaum muslimin saja bisa mengalahkan 1 kalah 10. Demikian ikhwah, 1 mengalahkan 10 bisa. Itu sama-sama manusia. Apalagi ini malaikat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti perang Badar 300 lawan 1000. Berarti kan sekitar 1 lawan 3. Tapi di perang-perang yang lain pernah terjadi 1 bahkan 1 lawan 3, 1 lawan 70 ikhwah perbandingannya. Seperti di perang Mu'tah, ya. Kaum muslimin sekitar 3000 melawan 20000. Bayangkan ikhwah, 1 lawan 70. Itu manusia dengan manusia saja, ya. Orang kafir nggak sanggup melawan kaum muslimin pada waktu itu. Demikian ikhwah, itu antara manusia dengan manusia. Jadi si Abu Jahal ini dengan sombong yang mengatakan, ya ma'asyar Quraisy, ama yastati'u asyara minkum yaghlibu liwahid minhum. Loh, apa kita nggak bisa? 1 malaikat itu yang dikatakan si Muhammad penjaganya hanya 19 orang. 1 malaikat si Muhammad tuh kita kalahkan, kita keroyok 10. Gimana? Artinya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam akan masuk ke dalam neraka jahanam apabila orang-orang kufar Quraisy tidak masuk Islam, akan masuk diancam neraka jahanam. Jadi Abu Jahal mengatakan, oke lah kita masuk neraka jahanam. Kalau hanya 19 yang melaksanakan azab itu, ya sudah kita keroyok aja, kita kalahkan tuh malaikatnya. 1 kita keroyok 10. Demikian, kita ramai yang masuk neraka menurut perkataan si Muhammad. Jadi ini istihza'nya Abu Jahal, ya. Istihza'nya, olo-oloannya Abu Jahal, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Walam ya'lamu anna kulla wahid minal malaikati yumkinul bashar kullahum yumakkinu al bashara kullahum muqawamatuhu. Dan mereka nggak tahu kalau 1 malaikat saja itu bisa mengalahkan seluruh umat manusia. Jangankan 19, 1 malaikat saja bisa mengalahkan seluruh umat manusia. Demikian ikhwah. Jadi dikira si Abu Jahal ini ya 1 malaikat itu sama seperti manusia-manusia. Ya tidak. Demikian ikhwah rahimallah. Ada seorang yang pada waktu ayat ini diturunkan, ada seorang Quraisy yang bernama Kaldah bin Usaid bin Khalaf. Kaldah bin Usaid bin Khalaf. Apa katanya? Menanggapi ayat ini. Alaiha tis'ata asar. Di dalam jahanam itu ada 19 malaikat. Apa katanya? Ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, akifuni minhum isnaini wa ana ukfikum minhum sabata asyar. Apa kata dia dengan sangat sombong? Wahai ma'syar Quraisy, kalian semua keroyok 2 orang. Sisanya aku yang lawan. Demikian, sisanya berarti 17 ya. Demikian ikhwah. 2 penjaga jahanam kalian keroyok semua. Berapa orang kalian keroyok? Kalian 2 saja. Sisanya biar aku yang hadapi. Jadi si Kaldah bin Usaid bin Khalaf ini dengan sombongnya mengatakan, malaikatnya kan katanya 19 tuh, 17 aku yang ngadapin. 2 yang 2 lagi, itu kalian silakan. Kalian hadapi. Kalian keroyok rame-rame. Demikian, aku ngadapi yang 17. Aku dengan sombongnya.
Kenapa dia sombong, ikhwah? Dalam satu riwayat, Kaldah bin Usaid bin Khalaf ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan tafsirnya, bahwasanya As-Suhaili pernah mengatakan bahwasanya Kaldah inilah yang pernah menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bergulat, karena memang dia sangat masyhur seorang yang kuat. Pernah satu kali dia menantang orang-orang Quraisy, jadi dia pijak kulit apalah begitu. Dia katakan, coba kalian tarik ini kulit. Dipijak oleh si Kaldah. Dipijak, kalian tarik ini kulit, bisa nggak? Ternyata sekian belas orang menariknya, tidak bergeming sedikit pun Kaldah dari atas kulit tersebut. Saking kuatnya dia. Hingga akhirnya kulitnya yang tercabik. Bayangkan ikhwah. Jadi Kaldah terkenal orang yang paling kuat di Quraisy. Makanya dia sombong. Ya. Dia tidak pernah kalah dalam bergulat, sangat kuat orangnya. Kaldah inilah yang pernah menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bergulat. Apa katanya ikhwah? Azinallahu wa iyyakum. In sara'tani amantu bik. Muhammad, kalau kamu sanggup mengalahkan aku akan beriman kepadamu. Woi, sombong luar biasa ikhwah. Akhirnya ikhwah, bagaimana? Apa yang terjadi? Rasulullah sambut tantangannya. Demikian ikhwah. Ibarat para pesilat-pesilat, musuh tak dicari, tapi kalau datang pantang mundur. Gitulah kira-kira. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini nantang orang ini. Ya, nantang Rasulullah. Rasulullah sambut. Oke. Tapi benar ya, kalau kamu kalah, kamu beriman. Akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, fasara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam miraran. Rasulullah jatuhkan dia berkali-kali. Terus berimankah? Falam yu'min, gak mau juga beriman. Gak dapat hidayah ikhwah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dia berjanji, kalau aku kalah, engkau berhasil membantingku, menjatuhkan aku akan beriman. Dikalahkan oleh Rasulullah. Ya, dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Rasulullah banting dia, tapi dia tak mau beriman. Itulah Kaldah ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Makanya dia, karena dia merasa kuat seperti itu, dan ternyata masih lebih kuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ikhwah, Rasulullah itu terkenal kuat, ya, terkenal kuat. Pernah satu ketika para sahabat gotong royong, dan ada satu batu yang memang tidak sanggup diangkat oleh seorang sahabat. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak sanggup mengangkat batu ini. Rasulullah yang angkat, beliau sing-singkan lengan bajunya, ya, kemudian diangkat dengan bizira'i, ya, dengan asta diangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika para sahabat menggali khandak, ya, khandak. Pada saat itu ada batu yang sangat keras, tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Ya, kemudian mereka melapor kepada Rasulullah. Rasulullah yang memecahkannya. Ya, Rasulullah pukul 3 kali, hancur batunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, bahwasanya yang akan menjaga neraka jahanam ini adalah para malaikat-malaikat sebanyak 19 malaikat. Ya, 19 malaikat. Dan malaikat-malaikat ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, satu malaikat saja bisa mengalahkan seluruh umat manusia. Demikian ikhwah. Adapun tantangan orang-orang Quraisy yang sebenarnya hanya untuk mengolok-olok Quran, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'lamu anna kulla wahidin minal malaikah la yumkinul bashar kulluhum muqawamatahu. Gak mungkin, la yumkinul basharu kulluhum muqawamatahu. Gak mungkin seluruh manusia sanggup untuk mengalahkan satu malaikat saja. Wa haula'il malaikatu humul ladzina sammahumullahu bi khazanati jahannam. Malaikat yang 19 ini, mereka lah yang disebut Allah Subhanahu wa taala khazanatu jahannam. Khazanah, penjaga. Khazanatu jahannam, penjaga neraka jahannam. Fi qaulihi, dalam firman-Nya,
Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Berkata para penghuni neraka kepada malaikat penjaga jahanam, khazanah jahanam, ud'u rabbakum, mintalah, mohonkanlah kepada Tuhan kalian, yukhaffif anna yawman minal azab, agar Allah meringankan untuk kami satu hari saja azabnya. Demikian. Jadi penduduk neraka mohon kepada penjaga neraka jahanam, tolong disampaikan kepada Allah, ud'u rabbakum, mohonlah kepada Allah, mohonkan kepada Allah untuk kami supaya kami diringankan azabnya satu hari saja. Demikian ikhwah, ya. Satu hari saja. Bayangkan ikhwah, saking dahsyatnya azab neraka jahanam itu, dan itu terus menerus tanpa ada rest, tanpa ada istirahat, ya. Sampai mereka berharap satu hari saja dikasih istirahat, atau diringankan satu hari saja. Kalaupun nggak dihentikan, diringankan. Itulah ucapan mereka, li khazanati jahannam, penjaga neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah penjaga neraka jahanam, yaitu 19 malaikat, ya. 19 malaikat. Ikhwah rahimanallah wa ikum. Kemudian kita lihat, ya, kita masuk pada pasal yang berikutnya. Di manakah neraka itu? Ya, di manakah neraka itu? Apakah di bumi? Seperti yang telah kita bahas di kajian yang lalu, bahwasanya neraka dan surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tetapkan dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah kita bahas, ya, dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang mukmin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surah Al-Hadid ayat 21, uiddat lil ladzina amanu, bahwasanya surga itu uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, surga itu disiapkan untuk orang beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Artinya sudah ada, ya, sudah ada. Neraka juga sudah disiapkan seperti itu, sudah diciptakan. Nah, pertanyaan sekarang, tuh surga dan neraka atau neraka itu di mana sekarang? Apakah ada di bumi ataukah ada di langit? Nah, demikian ikhwah. Sebagaimana kaedah kita yang sudah sering kita ulang-ulang, ikhwah, ketika kita berbicara masalah gaib, kita tidak bisa berkomentar lebih banyak melebihi apa yang ada diinfokan baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada info dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan sampaikan sesuai dengan info yang Allah beritahu pada kita baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Lebihnya kita nggak bisa bicara lebih daripada itu. Tidak boleh juga dikurangi. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Seperti kita bicara masalah alam barzakh, kita sudah bicarakan masalah mulai ditiupnya sangkakala pertama, sangkakala kedua, bangkitnya manusia itu bagaimana manusia pada saat itu di padang mahsyar, kemudian mereka nanti dihisab, ada mizan, ada timbangan, kemudian mereka akan masuk ke sebuah tempat yang sangat gelap. Orang-orang mukmin ada cahayanya, orang munafik tidak punya cahaya. Kemudian orang-orang kafir yang menyembah selain Allah, dia akan dituntun mengikuti apa yang disembah sehingga masuk dalam neraka jahanam. Sementara sisa adalah orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Kemudian terpisahlah, Allah pisah antara orang munafik dan orang mukmin. Kemudian orang munafik ini akan dimasukkan dalam neraka, sementara orang-orang mukmin mereka akan meniti sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Kemudian apa yang ada di sirat tersebut, bagaimana tajamnya, bagaimana halusnya. Demikian ikhwah, ada yang cahaya, Allah beri cahaya yang sebesar gunung, ada yang sebesar pohon kurma dan seterusnya. Ada yang berlari, ada yang kilat bagaikan sekejap mata sampai ke seberang, ada yang bagaikan angin yang tiup kencang, bagaikan orang yang memacu kuda dan seterusnya. Itu semua kan kita bicarakan karena ada dasarnya. Ya, karena ada dasarnya ikhwah. Nah, demikian juga halnya sekarang ini. Sekarang ketika kita ditanyakan, di mana? Kan surga neraka itu sudah disiapkan.
Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah itu surga? Di manakah itu neraka sekarang ini? Di bumikah ataukah di langit? Mungkin para pemirsa pernah dengar ada berita bahwasanya di Rusia ada tim pengebor bumi, ya, di mana dia sudah ngebor bumi sedalam sampai ke suatu kedalaman tertentu, kemudian mereka mereka masukkan ke dalam itu alat perekam. Ternyata di alat perekam itu setelah mereka terdengar seperti ribut-ribut seperti orang yang sedang diazab, kata mereka. Demikian ikhwah. Terus dengan itu apakah bisa kita tetapkan? Oh, berarti neraka itu di bumi, di kedalaman sekian puluh kilometer. Ikhwah, kita bicara masalah alam gaib dan tidak bisa kita berkomentar kecuali dengan firman dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ikhwah rahimallahu wa iyyakum, orang kafir pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barzakhnya, pasti kena azab. Cobalah kita korelasikan dengan kondisi kita sekarang yang kalau macam seperti saya bicara bisa direkam, ya, videonya bisa disebar kemana-mana, di-share kemana-mana. Nah, cobalah Anda gunakan teknologi itu untuk merekam suara orang yang sedang diazab, atau buatkan kamera di sana, siapkan lighting khusus, ya, agar untuk diketahui bagaimana kondisi orang yang sedang diazab. Nggak akan bisa, ikhwah, karena ini masalah alam gaib, ya, alam gaib yang tidak bisa kita nalar. Belum masuk akal kita. Sekali lagi, ini sering saya ulang-ulang. Belum masuk akal kita bukan berarti mustahil. Hanya belum sampai akal kita untuk mencernanya, itu saja. Ya. Makanya sering saya ulang-ulang seperti kejadian alam barzakh. Tak masuk akal kita, tapi bukan berarti mustahil. Bagaimana nanti? Ya, coba saja nanti pengalamannya. Nanti ketika sudah masuk alam barzakh, terjadilah apa yang terjadi, barulah, oh begini toh ceritanya. Hanya saja yang sudah pengalaman kan tidak bisa dia memberitahu kepada yang lain. Demikian ikhwah. Demikian hal juga tentang tempat neraka itu di mana. Nah, di mana sih neraka? Kan Allah katakan sudah diciptakan. Pastikan dia ada di satu tempat. Terus di manakah tempat itu, ikhwah? Nah, demikian ikhwah. Baik, sekarang mau kita bahas. Di manakah neraka itu? Apakah di kedalaman bumi sekian puluh kilometer sehingga bisa direkam suara orang yang sedang diazab itu? Itu adalah azab neraka? Ataukah di mana sekarang, ikhwah? Baik, kita bacakan. Ikhtalafal ulama'u fi mawqi'in naril an. Para ulama berbeda pendapat tentang di mana letak neraka sekarang ini. Seperti yang kita katakan tadi, kan sudah diciptakan tuh neraka. Di mana sih tempatnya? Faqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, hiya fil ardis sufla. Neraka itu berada di bumi paling bawah. Di bumi paling bawah. Ikhwah, kalau kita ingat kembali pelajaran kita dahulu tentang bumi, ya. Bumi itu sekian lapis. Intinya ada magma, ya kan, di tengah-tengah itu ada magma. Yang magma inilah yang nanti akan keluar melalui gunung Merapi, itu akan keluar lahar. Kan begitu yang kita pelajari kan. Terus kalau dikatakan di bumi yang paling bawah, yang mananya nih? Yang di magmanya itu atau di mananya? Allahu a'lam bishawab. Makanya dari awal saya katakan enggak bisa kita bahas. Ya, enggak bisa kita bahas. Karena memang tidak ada beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian ulama ada yang mengatakan neraka itu ada di lapisan terbawah bumi. Wa qala akharun hiya fis sama. Ada lagi yang menyebutkan enggak, neraka itu di langit, tempatnya di langit. Wa qala akharun bitawaqqufi fi dzalik. Sementara yang lain mengatakan tawakuf, enggak tahu. Nggak berani mengatakan neraka itu di bumi, dan juga tak berani mengatakan neraka itu di langit. Terus di mana? Mereka tawakuf, Allahu a'lam. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan di mananya. Demikian ikhwah. Wa huwa shawab, kata penulis, ini yang benar.
Ya. Ini yang benar. Karena kalau kita katakan neraka itu ada di lapisan bumi paling bawah, dalilnya mana? Infonya mana? Info validnya dari mana? Nggak ada juga, ikhwah. Demikian. Kalau kita katakan bahwasanya neraka itu di langit, infonya dari mana? Datanya dari mana? Valid apa tidak? Tidak ada juga. Jadi bagaimana jadinya? Di mana tempat neraka ini? Allahu a'lam. Ini merupakan pendapat yang paling selamat dengan mengatakan Allahu a'lam. Karena ini masalah ghaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Bahwasanya Allah itu Maha mengetahui ilmu ghaib. Allah tidak memberitahukan, tidak menampakkan masalah gaib itu kepada siapapun illa man irtadha mir rasul, kecuali rasul-rasul yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada mereka, menginfokan kepada nabi dan rasul sebahagian masalah-masalah gaib, sebahagian tidak semua. Berarti para rasul itu sendiri mereka tidak tahu masalah gaib ini kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang masalah cerita-cerita yang umat-umat yang lalu, atau Rasulullah menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi masa depan, mungkin seperti cerita tentang masalah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian tentang bagaimana kondisi manusia di akhir zaman kelak, yang kata beliau inna syiraran nasi may yudrikuhul qiyamah wa hum ahya. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hidup, mereka yang masih hidup di saat terjadinya hari kiamat. Itu seburuk-buruk manusia. Ya, karena orang-orang mukmin itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan angin dari arah Yaman, dan akan setiap orang mukmin yang menghirup angin tersebut maka nyawanya akan dicabut, walau sebesar sekecil apapun keimanannya. Sisalah orang-orang kafir. Demikian ikhwah. Dari mana taunya? Rasulullah yang menyebutkan. Tuh, dari mana Rasulullah tahu ini semua, ikhwah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya Rasul itu tidak, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang masalah-masalah gaib, tentang yang akan terjadi, tentang alam barzakh, tentang surga, tentang neraka, tentang padang mahsyar, hari kiamat dan seterusnya. Itu dikarenakan Allah yang memberitahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak memberitahu, maka Rasulullah pun tak akan tahu. Siapapun gak akan tahu. Demikian ikhwah. Jadi dusta besar kalau dia mengatakan Rasulullah mengetahui semua ilmu gaib, apalagi yang sempat mengatakan Rasulullah itu mengetahui ilmu ma'laful mahfuz. La haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah, ya. Ini penyanjungan kepada Rasulullah yang di luar daripada yang seharusnya, melebihi dari yang seharusnya. Makanya beliau katakan la tatruni kama atat nasara Isa bin Maryam, jangan kalian menyanjung-nyanjungku, melebih-lebihkanku sebagaimana orang-orang Nasrani melebih-lebihkan Isa ibnu Maryam. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang ketiga at-tawakkuf. Ya, mereka tawakuf, tidak berani berkomentar, tidak berani mengatakan di bumi dan juga tidak berani mengatakan yang di langit. Kemudian, kenapa demikian? Li'adami burudin nassin sarihin sahihin yuhaddidu mauqi'aha. Karena memang tidak ada nas yang jelas yang sahih yang menjelaskan di mana tempatnya. Wa minal ladzina tawaqqafu fi hadza, di antara ulama yang tawakuf itu tidak punya pendapat, tidak berani memberikan pendapat. Tawakuf, Allahu alam, begitu. Nggak punya pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka yaitu Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah. Dia mengatakan wa taqifu 'anin nar ai taqulu fiha bil waqfi. Bahwasanya hendaklah engkau tidak berpendapat tentang neraka. Maksudnya
kamu tidak berbicara tentang di mana neraka tersebut, ai mahalliha haitsu la ya'lamu illallah, karena di mana tempat neraka ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yathbut 'indi haditsun a'tamiduhu fi dzalik, dan aku juga tidak menemukan satu hadis pun yang bisa aku jadikan sebagai pegangan yang membicarakan di mana neraka tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian waqala Syekh Waliullah Ad-Dahlawi fi aqidatihi, berkata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam akidahnya, walam yusarrih nassun fi ta'yini makanihima ay jannatu wan nar, dan tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan dengan terang, dengan jelas di mana tempat keduanya, tempat di mana neraka dan surga tersebut. Tidak ada nas yang jelas. Bal haitsu syaa Allah. Oleh karena itu ya terserah Allah di mana Allah menempatkannya. Idla ihatata lana bi khalqillah wa awalimihi. Karena kita tak punya ilmu tentang makhluk-makhluk Allah dan alamnya. Artinya kita nggak bisa mengetahui semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan surga dan neraka ya ikhwah, makhluk yang di tubuh kita ini kita bisa nggak ketahui. Di gigi misalnya ada kuman, misalnya kita nggak tahu. Di kuku kita ada kuman, kita nggak tahu. Itu yang jelas-jelas saja, apalagi masalah surga dan neraka. Kemudian ikhwah, waqala Siddiq Hasan Khan aqiba iradahu liqaulid Dahlawi hadza. Kemudian Siddiq Hasan Khan, seorang ulama, juga ulama ulama India, demikian juga sebelumnya yaitu Waliullah Dahlawi. Siddiq Hasan Khan memberikan komentarnya setelah mengomentari komentarnya Waliullah Dahlawi ini. Apa katanya? Aku katakan, wa hadzal qaulun arjah wa hadzal qaulul arjah. Wa hadzal qaulul arjahi. Wa hadzal qaul arjahul aqwal. Wa hadzal qaulu arjahul aqwal. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Wa ahwatuha, dan yang paling selamat, yang paling hati-hati. Insyaallah ya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tidak ada dasar nas yang menjelaskan di mana posisi surga dan juga di mana posisi neraka. Karena apa? Karena memang tidak ada disebutkan dalam dalil yang jelas. Mungkin ada secara implisit disebutkan ikhwah, secara isyarat, tapi kalau isyarat ini bisa iya dan bisa tidak. Ya, bisa iya dan bisa tidak. Oleh karena itu para ulama-ulama ini banyak yang merojihkan Allahu a'lam, tidak bisa ditetapkan di mana tempatnya, karena memang satu pun tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan bahwasanya surga neraka itu di bumi atau surga neraka itu di langit. Tidak ada penyebutan itu. Makanya mereka banyak yang at-tawakkuf, dan kata Siddiq Hasan Khan mengatakan bahwasanya inilah pendapat yang paling selamat dan pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang lain. Di antara pendapat yang mengatakan surga neraka itu di bumi, atau surga neraka itu di langit, atau mungkin neraka yang mengatakan neraka itu di bumi, surga itu di langit, dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu. Itulah pembahasan terkait dengan di manakah neraka tersebut dan siapakah yang menjaganya. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Berikutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah akan kita bahas berapa sih luasnya neraka dan berapa sih kedalamannya. Ini juga akan kita bahas ala doi Quran wa sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Allahu a'lam bissawab. Naam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya pada pembahasan
pagi hari ini Anda dapat bertanya melalui line telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan WhatsApp di 081 989 6543. Pertanyaan pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Halo. Erwin di Padang Simpuan. Oh iya, silakan Bapak Erwin pertanyaannya. Oh, saya mau menanyakan neraka versi Islam dengan neraka versi umat kafir, apakah itu sesuatu yang sama atau berbeda? Sebab dalam ajaran agama lain pun mereka meyakini bahwa neraka itu ada. Jadi tolong arahnya Pak Ustadz agar kita mengerti apakah suatu neraka itu sama atau ada perbedaan antara umat Islam dan umat yang kafir. Mohon arahannya. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya, Ustaz, apakah neraka versi umat Islam dengan orang kafir itu sama, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Saya enggak tahu neraka versi orang kafir. Ya, enggak tahu karena saya enggak belajar versi orang kafir. Seperti orang kafir juga ada menyatakan surga. Orang kafir juga ada mengatakan setan atau bahasa mereka satan. Nah, demikian ikhwah. Ya, karena memang saya nggak pernah mempelajari neraka versi mereka, surga versi mereka, setan versi mereka. Allahu alam, saya nggak tahu. Karena memang nggak pernah mempelajarinya. Jadi saya nggak bisa berkomentar tentang terkait dengan pertanyaan ini. Allahu alam. Nah. Rahimallahu wa iyyakum, salawat kepada Rasulullah SAW itu dianjurkan. Siapa yang mengatakan tidak dianjurkan? Ya. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, ikhwah. Jadi berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dianjurkan, apalagi di hari Jumat. Memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama setiap kali disebutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutnya Rasulullah, kita ya dianjurkan, sangat dianjurkan untuk menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, berselawat kepada beliau. Bahkan beliau mengatakan bakhil ke umatnya, sementara disebutkan beliau mereka tidak bersalawat. Demikian sunnahnya itu kita memperbanyak salawat. Sunnahnya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ikhwah, kita bukan hanya dianjurkan salawat, ada juga zikir-zikir yang lain. Ada demikian ikhwah, ada juga zikir-zikir yang lain. Seperti subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala illallahu akbar. Itu juga disunnahkan. Itu juga diperbanyak tanpa ada batasan bilangan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizadi habibatani rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimatnya? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Disebutkan sebanyak-banyaknya, silahkan sebanyak-banyaknya. Demikian ikhwah, karena tidak disebutkan berapa bilangannya, maka silakan disebutkan sebanyak-banyaknya. Jadi ikhwah, perbanyak salawat pada Nabi dan juga perbanyak zikir-zikir yang disunahkan Nabi SAW. Disunahkan memperbanyak salawat pada Nabi dan juga disunahkan zikir-zikir yang lain. Demikian ikhwah. Seperti Rasulullah juga mengatakan, man qara'a surat al-ikhlas 10 marrat, banallahu lahu fi baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca 10 kali surat al-ikhlas, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga, atau rumah di surga. Beliau juga mengatakan,
man qala subhanallahil azim wa bihamdih, ya, barang siapa yang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdih, maka Allah tanamkan untuk dia satu pohon kurma di surga. Demikian ikhwah. Demikian juga Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka Allah akan tanamkan kebun-kebun untuk dia nanti di surga. Jadi ikhwah, kita sebut itu semua. Ya. Jadi bukan selama hidup kita hanya selawat saja, enggak begitu. Ada yang lain-lain. Tapi ingat, bukan berarti tidak boleh berselawat. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Jadi dengan memperbanyak selawat, ya, tidak berarti kita itu melebihi menyanjung Rasulullah SAW. Itu keliru, ya, keliru. Bahkan itu sangat dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah, azinallahu ikum. Sekali lagi bahwasanya kita dianjurkan berselawat, memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Rasulullah disebut. Misalnya nih kita lagi dengar ceramah nih, kata si Ustadz, adapun Rasulullah, kita jangan lupa ikut mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Demikian. Adapun Rasulullah, kita sebut Allahumma salli wa sallim alaihi. Demikian. Kalau kita nggak sebutkan, bakhil kata Rasulullah. Demikian. Ya, sekali lagi bahwasanya sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Selanjutnya akan kita angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Ustaz, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Assalamualaikum. Nah, nampaknya terputus. Akan kita coba sambungkan kembali. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Mohon maaf, Bu, untuk volumenya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Bu. Baik, nampaknya terputus kembali. Kita akan bacakan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita menghindari penyakit AIDS dan mengobatinya jika terkena, Ustaz? Silakan Ustaz. Penyakit apa? Afwan. Penyakit apa tadi? Oh, penyakit AIDS. Baik. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Penyakit AIDS, ya, dan semua yang mengganggu kita itu insya Allah bisa kita hindari, kita protek diri kita dengan membaca doa-doa dan zikir-zikir seperti zikir pagi sore misalnya, atau dan doa-doa seperti doa keluar rumah, ya. Itu biasanya kita bertemu dengan seseorang, kemudian dia takjub dengan mungkin penampilan kita, atau takjub dengan wajah kita yang tampan rupawan atau cantik jelita, kemudian dia tidak menyebutkan Allah, menyebutkan subhanallah ketika dia, atau masya Allah ketika dia memuji, akhirnya orang tersebut bisa terkena ain. Jadi ikhwah, dengan kita menyebut doa ketika kita keluar rumah, yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, insyaallah itu juga akan melindungi, memproteksi kita dari penyakit-penyakit ain. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, mangqala, barang siapa mangqala inda khuruji min manzilihi bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata. Bismillahi tawakkaltu Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka
fanada munadin, maka akan ada yang mengatakan ya qad kufita wa hudita wa wukita. Kamu sudah dicukupkan, diberi kecukupan, sudah diberi petunjuk, dan sudah dilindungi. Maka setan-setan pun fatanahas syaitan, maka setan pun akan minggir. Ya, fatanahas syaitan, maka setan pun akan minggir. Kemudian mereka pun berkata pada sama mereka, ya, kalian jangan usah ganggu ini orang. Kenapa? Karena dia sudah faqad hudi waqad kufiya wa hudiya wa wukiya. Karena dia sudah diberi kecukupan, diberi petunjuk, dan diberi perlindungan. Itu di antaranya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi dengan membaca doa-doa yang disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beraktivitas kita sehari-hari, termasuk juga zikir pagi sore, itu insya Allah bisa menjadi hisnul muslim, benteng seorang muslim dari hal-hal buruk yang akan menimpanya. Insya Allah demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah. Taib ikhwah, para pemirsa, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, terkait dengan tempat dan penjaga neraka, ya, ini sudah kita bahas bahwasanya sekali lagi ini pembahasan masalah gaib, dan untuk penjaga neraka itu ada 19 malaikat. Satu malaikat itu sanggup untuk menghadapi seluruh umat manusia, ya. Adapun tempat neraka itu tidak diketahui di mana dia. Adapun sebagian ulama yang mengatakan di bumi atau di langit atau dimanapun dia, mereka juga tidak menyebutkan dalil yang jelas tentang masalah ini. Jadi kita sebagai seorang muslim, Allahu a'lam bishawab, sebaiknya kita tawakuf dalam berpendapat. Kita tidak mengatakan di dunia, di bumi, dan juga tidak dikatakan di langit. Terserah Allah tempatnya di mana. Dan karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebutkan di mana tempatnya dengan jelas, maka kita juga harus tawakuf dalam masalah ini. Tidak boleh lebih daripada itu. Demikian ikhwah. Taib, ala kulli hal, semoga apa yang kita bahas dapat menambah keimanan kita, dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belajar tentang mempelajari hari akhirat ini semata-mata agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat kita yang pasti dan dipastikan dan pasti akan kita temui dan akan kita tempuh perjalanan tersebut. Demikian saya undur diri, mohon maaf atas segala kesilapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.